Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu untuk mahasiswa jurusan manajemen bisnis syariah semester 3 di mata kuliah pengantar bisnis syariah. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang kenapa sih kita harus berbisnis sejak usia muda. Apa sih pentingnya, apa sih urgensinya ketika kita menjalankan sebuah bisnis. Saya bilang bahwa saat ini teman-teman khususnya milenial berada pada era yang luar biasa dimudahkan. Sekarang teknologi luar biasa berkembang begitu pesat, siapapun pasti memiliki handphone. Kenapa ya? Kita tahu bahwa kalau kita ngomong yang namanya kebutuhan primer, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih SD, saya bilang bahwa kebutuhan primer itu adalah sandang, pangan, papan. Tetapi saat ini sudah mulai bergeser bahwa kebutuhan primer tidak lagi sandang, pangan, dan papan, tapi sandang, pangan, papan, jalan-jalan, handphone, powerbank, dan sebagainya gitu kan. Dan kemudian yang namanya godaan manusia itu, kalau dulu harta tahta wanita, sekarang saya bilang bahwa harta tahta wanita dan kuota. Jadi era berganti, masa berlalu, yang pastinya yang namanya kebutuhan primer manusia juga berganti. Nah, saat ini semua orang memiliki yang namanya gawai atau gadget yang pastinya itu bisa Anda gunakan sebagai alat bisnis, sebagai alat bantu Anda untuk menjalankan bisnis Anda. Jadi saya bilang bahwa anak muda milenial jangan hanya menggunakan gawai itu untuk selfie, untuk foto ataupun yang lain. Gunakanlah untuk hal-hal yang penting yang bisa memberikan kontribusi positif pada usaha Anda. Saya bilang bahwa anak sekarang itu kalau ke toilet fotonya aja 14 kali, padahal Neil Armstrong itu waktu ke bulan katanya foto cuma 7 kali gitu. Nah, itulah yang namanya masa berganti, masa berbeda, dan Anda harus menggunakan alat itu untuk menjalankan bisnis. Kenapa sih kita harus berbisnis sejak usia muda? Saya pernah bilang bahwa ada sebuah hadis, entah itu sahih atau tidak, yang menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan. Maksudnya apa? Bahwa ketika Anda ingin sukses, saya dalam hal ini adalah sukses dunia, saya bilang bahwa Anda ingin kaya raya, pastinya Anda harus bisnis, Anda harus berdagang. Tetapi ya ketika Anda saat ini belajar di IAIN Tulungagung jurusan manajemen bisnis syariah, ya kesuksesan manusia itu ya sebenarnya tidak hanya bagaimana Anda mendapatkan finansial yang besar, tidak hanya bagaimana Anda dapat mengeruk pundi-pundi kekayaan yang luar biasa, tapi Anda mampu berbagi dengan apa yang Anda miliki saat ini. Anda bisa menjalankan bisnis, pastinya Anda bisa memberi manfaat bagi orang lain. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang bisa memberi manfaat bagi sesamanya. Kenapa saya bilang bahwa ketika Anda menjalankan bisnis, Anda pasti bisa memberikan value pada tetangga Anda, lingkungan Anda, orang di sekitar Anda. Kenapa ya? Hidup itu laksana kita berenang di kolam renang. Ya, terkadang pipis di kolam renang, ya terkadang kita harus berbagi kehangatan dengan orang lain. Maksudnya apa? Bahwa ketika Anda bisa memberi manfaat, Anda merekrut mereka menjadi karyawan Anda, ya itu mungkin itu akan mendatangkan kebaikan buat Anda. Apa kebaikannya? Ya pastinya bisnis Anda akan bisa berjalan lancar, Anda bisa lebih berkembang lagi. Intinya bahwa jangan pernah takut menjalankan usahanya di usia muda. Kenapa ya? Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali pemuda-pemudi yang sukses menjalankan bisnis. Ya, mereka rata-rata ya menggunakan teknologi gitu. Ketika saya mencoba flashback di saat saya SMP, SMA, dulu saya berpikir bahwa orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang bisnisnya besar itu adalah mereka-mereka yang usianya udah 50 tahun ke atas. Mereka ya sudah tua gitu. Tetapi era berganti. Saat ini saya banyak melihat bahwa banyak sekali pebisnis, pengusaha sukses yang usianya muda-muda. Bahkan kalau Anda melihat top 5 orang terkaya di dunia sekarang juga ada yang namanya anak-anak muda seperti Mark Zuckerberg, Sergey Brin, pemiliknya Google, dan yang lain sebagainya gitu. Mereka usianya muda. Kenapa ya? Mereka berbisnis menggunakan teknologi. Mereka menggunakan teknologi sebagai mitra, sebagai partner mereka, sehingga ya dengan adanya teknologi ya mereka bisa menjalankan bisnisnya secara luar biasa. Di sini nanti saya akan sedikit membahas bagaimana kita berbisnis dengan menggunakan marketplace gitu. Kenapa ya? Saat ini kalau ngomong yang namanya bisnis jual beli atau online, hal yang luar biasa marak. Kenapa ya? Saat ini kita berada pada kondisi pandemi PSBB, sehingga memungkinkan orang tidak bisa bepergian keluar. Sehingga itu memberikan sebuah dampak positif, memberikan sebuah peningkatan, yaitu dengan bisnisnya secara online.
Nah, nanti akan saya bagikan. Jadi intinya bahwa ketika Anda menjalankan bisnis, Anda bisa menggunakan berbagai media. Tujuannya supaya apa ya? Supaya bisnis Anda bisa berkembang. Nah, intinya bahwa yang pertama ketika Anda bisnis juga Anda harus memperhatikan bahwa ketika kita membahas yang namanya marketing mix, ya, ada yang namanya marketing mix. Dalam marketing itu ada yang namanya marketing mix, ada produk, price, place, promotion. Jadi produk itu menjadi hal yang utama, itu adalah marketing mix di masa yang lalu. Jadi ketika Anda ingin bisnis, Anda ingin menjual produk, pastikan produk Anda itu adalah produk yang menarik, produk yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Saat ini ya kita bisa melihat saat ini nuansanya adalah pandemi. Orang hanya berpikir bagaimana mereka bisa memperoleh atau membeli barang atau produk yang ada manfaatnya. Kenapa ya? Karena sekarang ya saya bilang ekonomi lagi nggak baik, ekonomi lagi lesu, sehingga orang itu akan membeli produk-produk tertentu yang hanya digunakan untuk kebutuhan pokok mereka, sehingga mereka akan berusaha untuk tidak mengeluarkan pengeluaran selain untuk membeli kebutuhan pokok. Jadi produk harus menarik. Selain menjual dengan produknya harus menarik, ya pastinya penjualan itu juga harus unik. Namanya adalah unique selling proposition. Saya bilang bahwa ketika Anda jualan, Anda itu adalah marketing. Marketing itu ya harus rajin wiritan. Apa itu wiritan? Wira-wiri turut ratan. Jadi marketing itu harus rajin canvassing, harus rajin mencari customer, harus rajin melakukan pendekatan dengan pelanggannya. Kenapa hal itu dilakukan? Ya karena ketika Anda menjual produk, Anda hanya diam aja, produk Anda tawarkan, ya itu akan adalah hal sesuatu yang nothing gitu. Tidak, saya bilang bahwa itu tidak mungkin Anda bisa menjual. Kenapa ya? Strategi awal ketika Anda jual itu tawarkan barang Anda, tawarkan produk Anda. Tunjukkan bahwa produk Anda itu luar biasa, memiliki kualitas yang baik. Jadi kalau Anda tidak mau menunjukkan produk Anda, ya orang tidak akan tahu. Nah, setelah Anda menunjukkan produk Anda, ya strategi penjualan Anda harus menggunakan strategi penjualan yang menarik. Nah, apa itu strategi penjualan yang menarik? Mungkin teman-teman sering melihat yang namanya YouTube, karena YouTube itu adalah sebuah tontonan utama untuk para milenial. Anak saya usia 8 dan 9 tahun tidak ada TV 2 minggu santai. Tapi begitu tidak ada YouTube, begitu tidak ada handphone, sakau gitu. Nah, hal itu menunjukkan bahwa saat ini produk itu banyak sekali dilihat di YouTube. Makanya Anda ketika berbisnis, ya Anda wajib mengenal alat-alat atau tool yang bisa digunakan untuk meningkatkan wawasan customer Anda tentang produk Anda. Ya salah satunya adalah menggunakan yang namanya media yang namanya YouTube atau Instagram atau Facebook. Apapun itu harus Anda gunakan. Intinya bahwa bagaimana Anda bisa menunjukkan produk Anda ke orang lain. Nah, ketika orang lain tahu, ya kita tahu bahwa orang Indonesia itu ketika kita memulai bisnis, dia pasti kepo. Kepo itu adalah orang yang ketika ada produk baru dia selalu ingin mencoba. Ketika ada hal yang baru dia ingin selalu membeli. Nah, buat kepo orang-orang yang ada di luar sana. Melalui apa ya? Melalui tool atau alat yang Anda gunakan untuk memperkenalkan produk Anda. Melalui media sosial mungkin, melalui YouTube mungkin. Nah, usahakan semuanya Anda gunakan untuk memperkenalkan produk Anda. Setelah mereka akan tahu, mereka pasti akan kepo. Nah, ketika kepo inilah saatnya Anda menunjukkan kualitas dari produk Anda. Ketika produk Anda memang punya kualitas, misalkan produk Anda makanan itu rasanya enak, ya mereka akan kembali. Tipikal yang namanya pembeli itu ketika dia membeli itu namanya pembeli. Tapi ketika dia mencoba lagi 2 kali, 3 kali itu namanya pelanggan. Dan Anda harus mampu meningkatkan pelanggan ini menjadi yang namanya loyal customer. Apa itu loyal customer? Loyal customer itu adalah orang yang menjadi pembeli militan dari produk Anda. Jadi dia sudah merupakan orang yang sangat nyaman dengan produk Anda dan mereka akan terus menggunakan produk Anda. Dan inilah yang Anda butuhkan ketika Anda jualan. Nah, ketika orang menjadi loyal customer, dia juga akan melakukan yang namanya pemasaran yang berantai. Dalam istilah marketing namanya adalah word of mouth, komunikasi gedok tular. Nah, komunikasi inilah yang paling akan berpengaruh pada produk Anda. Nah, saya bilang bahwa kenapa kok berpengaruh? Orang itu kalau merasakan enak atau kalau senang dengan sebuah produk atau layanan, dia pasti akan bercerita pada orang lain. Mungkin 2 orang, 3 orang akan dikasih informasi tentang produk. Tapi Anda harus tahu bahwa ketika orang itu
tidak puas atau kecewa dengan produk Anda, orang itu juga akan bercerita pada orang, bahkan bisa lebih banyak. Contohnya seperti ini, nggak usah jauh-jauh lah teman-teman mahasiswa, teman-teman anak muda mungkin yang punya kawan gitu kan, punya teman gitu ya, jadi persahabatan yang luar biasa ya. Saya bilang persahabatan itu bagai kepompong, terkadang kepo, terkadang rempong gitu kan. Ketika Anda punya kawan akrab, teman akrab, tiba-tiba kawan Anda itu mengkhianati Anda gitu kan. Tiba-tiba kawan Anda menyeliding Anda, merebut pacar Anda. Ya pasti sakit gitu kan. Bayangkan orang yang Anda anggap sebagai kawan itu menyeliding Anda, ngerebut pacar Anda. Saya yakin bahwa seumur hidup apa yang dilakukan kawan Anda akan tidak pernah Anda lupakan. Bahkan ketika Anda ketemu dengan orang lain, Anda akan menceritakan orang tersebut, kejelekannya Anda ceritakan. Dan bahkan nanti mungkin 10 tahun, 30 tahun yang akan datang ketika reuni, Anda tetap nggak respect gitu dengan orang itu. Anda akan selalu menceritakan keburukannya. Itulah yang namanya ketika Anda tidak suka dengan sesuatu, Anda akan berupaya untuk menceritakan sesuatu kepada orang lain. Nah, sama dengan produk. Ketika Anda punya produk dan orang lain kecewa dengan produk Anda, hati-hati. Inilah yang akan menciptakan yang namanya negative word of mouth. Komunikasi gedok tular negatif. Pastinya dengan komunikasi ini apa yang akan terjadi, bahwa produk Anda akan dicap tidak baik. Layanan Anda tidak akan bisa dianggap layanan berkualitas. Nah, jadi selain produk itu, layanan juga hal yang penting untuk menunjukkan bahwa Anda bisa mendapatkan customer sebanyak-banyaknya. Setelah yang produk, layanan. Kenapa layanan penting? Satu, bahwa Anda sebagai seorang penjual, ketika kita ngomong yang namanya penjualan secara konvensional, tatap muka langsung. Ketika Anda punya customer, satu yang saya harus sarankan bahwa layani mereka dengan ikhlas. Kenapa? Ketika Anda melayani dengan ikhlas, ya mereka akan kembali pada Anda. Ikhlas itu ya mohon maaf seperti keset gitu ya kan. Meskipun diinjek-injek, dibecek-becek, tetapi tetap aja welcome. Nah, itu ibaratnya keset gitu. Ikhlas. Ya, melayani harus dengan hati. Kenapa? Karena saya selalu bilang bahwa ketika Anda mampu melayani customer Anda dengan hati, maka customer Anda akan jatuh hati. Tetapi hati-hati ketika Anda hanya melayani customer Anda dengan setengah hati, maka customer Anda tidak mungkin tidak akan pindah ke lain hati. Itulah konsep dalam bisnis. Produk bagus tapi layanannya nggak bagus, ya customer itu akan pindah. Nah, pastinya dua hal ini harus menjadi hal yang amat sangat penting untuk membuat produk Anda, untuk membuat bisnis Anda bisa bertahan dan bisa paling tidak bisa survive gitu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara membuat produk itu dikenal, laku, diminati orang, yaitu yang selanjutnya adalah kita membuat yang namanya gift atau diskon atau promo gitu kan ya. Anda ketika berbisnis melihat bisnis di marketplace, kadang ada yang namanya giveaway, ada yang namanya diskon, ada yang namanya door prize. Itu adalah alat-alat yang digunakan untuk bagaimana menarik orang untuk selalu terikat dengan produk Anda. Ingat bahwa orang itu ketika nyaman, ketika senang dengan produk, dia akan kembali lagi ke tempat Anda. Jadi orang itu, kadang manusia itu lucu gitu. Dia berpikir bahwa mencari uang, menabung itu setengah mati, tetapi menghabiskan uang itu setengah sadar gitu. Apa maksudnya? Bahwa Anda harus tahu bahwa orang Indonesia itu konsumtifnya luar biasa. Kalau Anda bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya orang Indonesia konon itu jauh lebih konsumtif daripada mereka. Contohnya apa? Anda kalau melihat yang namanya produk Samsung, produknya pabriknya di Korea Selatan, mana lakunya di Indonesia? Dulu ada yang namanya BlackBerry, pabriknya di Kanada, lakunya di mana? Di Indonesia. Motor Honda, Yamaha, Suzuki, pabriknya di Jepang, ownernya di Jepang, lakunya di mana? Jadi Indonesia. Nah, itulah yang namanya bagaimana sebuah produk itu bisa laku keras. Kenapa? Karena konsumtifnya orang Indonesia. Jadi Anda membuat gift, memberikan diskon, door prize kepada pelanggan, itu adalah sebuah cara untuk mereka yang melakukan yang namanya repeat order, repurchase again. Jadi mereka akan membeli lagi produk Anda. Yang pastinya produk Anda harus berkualitas. Yang pastinya produk Anda harus bisa memberikan value lebih kepada para pelanggan Anda. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cara bagaimana kita memperkenalkan produk kepada customer itu adalah jangan menggunakan harga yang terlalu fantastik di awal sebelum customer Anda benar-benar mengetahui produk Anda. Maksudnya apa? Bahwa kadang orang itu terlalu pede bahwa produknya kualitasnya bagus, dia jual dengan harga yang tinggi. Padahal dia belum melakukan yang namanya market tester. Jadi mereka belum melakukan yang namanya market tester. Jadi jangan terlalu yakin bahwa produk Anda akan laku gitu. Makanya kita tes pasar dulu, kita jual dengan harga yang wajar,
yang sesuai dengan harga kompetitor kita, supaya ya produk kita bisa diterima oleh market. Jadi itu adalah bagaimana supaya produk kita diminati oleh orang lain ya. Kemudian saya bilang bahwa tadi saya akan menjelaskan bagaimana strategi pemasaran kita. Di sini akan kita bahas adalah bagaimana kita memasarkan di media marketplace. Jadi marketplace itu kalau kita ngomongin marketplace di Indonesia banyak sekali macamnya. Ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, kemudian Lazada, banyak sekali marketplace di Indonesia. Intinya marketplace itu adalah sebagai pihak ketiga antara pembeli dengan penjual. Nah, jadi ketika Anda mau membeli produk dari pihak UMKM, misalkan produk lapak tertentu, mungkin Anda ada kekhawatiran ketika Anda mentransfer uang, jangan-jangan nanti produk saya nggak dikirim ya gitu. Nah, dengan marketplace ini adalah strategi yang paling jitu buat Anda sebagai pemula dalam menjalankan bisnis. Kenapa? Anda tidak perlu bangun toko, Anda tidak perlu bikin gudang. Cukup Anda cari produk, Anda tawarkan di marketplace, Anda buat produk Anda dan layanan Anda berkualitas, pembeli akan datang, ya bisnis Anda akan semakin berkembang. Jadi melalui marketplace itu adalah sebagai alat bantu Anda untuk menjual produk-produk yang Anda miliki. Pastinya ketika Anda menjual, ya Anda harus memiliki ciri khas khusus gitu. Jadi ketika Anda bisnisnya di bidang fashion, ya Anda fokusnya di situ aja. Jangan semua Anda sikat gitu. Jadi ya Anda jangan semua Anda gunakan untuk Anda jual gitu ya. Anda kekhususan apa yang Anda miliki itu harus Anda lakukan. Nah, ketika Anda berbisnis di marketplace, ya itu akan bisa menghemat biaya. Saya bilang menghemat biaya, kenapa? Ya saat ini mungkin beberapa pelapak UMKM itu ketika berbisnis melalui marketplace belum tersentuh sama pajak. Kenapa? Karena mereka tidak tahu gitu. Tidak ada gudang, tidak ada toko, tidak ada display, tidak ada karyawan, sehingga kantor pajak mungkin belum bisa mengetahui kondisi lokasi Anda gitu, sehingga Anda mungkin masih belum terkena pajak. Tapi nggak tahu beberapa tahun yang akan datang pastinya semua pebisnis UMKM akan diwajibkan membayar pajak, dan Anda harus ya tertib pajak lah. Karena kenapa? Ya tetap pajak itu untuk kita semua, pajak itu akan kembali kepada Anda. Nah, jadi kita harus berusaha untuk bagaimana kita bisa tertib membayar pajak. Nah, dengan bisnis dengan marketplace ini paling Anda sudah menghemat banyak hal. Ya, apalagi di kantong mahasiswa, kantong pemula. Yang mahasiswa itu saya bilang bahwa mahasiswa saya itu yang ngekos itu saking ngiritnya gitu kan, goreng telurnya 1, tepungnya 1 kilo gitu untuk penghematan. Ya saya tahu gitu seperti hal seperti saya juga pernah mengalami yang namanya bagaimana kita ngiritnya ketika menjadi seorang mahasiswa. Tetapi ya saat Anda mahasiswa itu pun Anda harus berani bangkit untuk menjalankan bisnis. Ya, saya bilang bahwa Anda ketika mahasiswa, Anda menjadi orang yang kaya, wah luar biasa, keren. Saya bilang ya mahasiswa itu tidak melulu dengan mereka yang harus ngirit, enggak gitu kan. Ya, saya bilang bahwa Anda ketika mahasiswa, apalagi Anda pria gitu kan, Anda mapan, ya di hadapan wanita manapun Anda akan kelihatan menawan, meskipun tampang Anda pas-pasan. Nah, itu kuncinya ketika Anda ingin menaklukkan hati perempuan, ya Anda harus menjadi orang yang mapan. Karena dengan kemapanan itu Anda akan terlihat menawan. Nah, jadi ya itu adalah rumus sederhana ketika Anda menjadi seorang pebisnis. Ketika Anda bisnis pun ya Anda akan bisa istilahnya mengembangkan potensi yang ada pada diri Anda. Ya, jangan membebani negara lah. Kenapa saya bilang bahwa negara terlalu pusing menyediakan lapangan pekerjaan. Tetapi ketika Anda anak-anak muda, mahasiswa, milenial sudah berpikir kritis bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, ya insya Allah Anda lah yang akan membantu negara. Meringankan negara, Anda lah nanti akan bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Itulah yang namanya added value yang harus Anda miliki ketika Anda seorang anak muda atau seorang mahasiswa. Oke, saya lanjutkan. Jadi bagaimana kiat sukses bisnis di marketplace? Pertama ya pastinya Anda harus membuat akun yang ada di marketplace yang Anda pilih gitu. Gunakan nama yang nama itu adalah doa katanya. Gunakan nama-nama yang indah, yang bagus, yang mudah diingat orang, supaya orang ketika kembali lagi ingat nama-nama Anda, keunikan nama-nama Anda gitu. Logonya juga harus simple, mudah diingat, mudah eye catching lah. Saya maksud eye catching itu orang itu mudah mengingat logo dan produk nama Anda. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah ketika Anda berbisnis marketplace itu adalah bagaimana Anda kecepatannya. Kecepatan yang saya maksud di sini adalah ketika ada orang yang kontak Anda, kirim pesan ke Anda harus fast respon ketika Anda memberikan balasan.
Itulah yang namanya layanan, itulah yang namanya service quality, bagaimana Anda bisa memberikan layanan yang luar biasa. Nah, saya bilang bahwa jangan sampai orang itu ngechat Anda saat ini, mungkin Anda balas 2 hari yang akan datang. Ya mungkin dia akan udah berpindah ke penjual yang lain. Makanya ketika Anda memang fokus di bisnis online ini melalui marketplace, ya Anda harus online gitu. Ya nanti ketika Anda sebagai mahasiswa, saya bilang bahwa Anda akan saya bebaskan untuk menggunakan handphone ketika perkuliahan untuk mata kuliah saya. Kenapa ya? Karena saya adalah orang, saya begitu fokus bagi Anda untuk menjadi seorang pebisnis, makanya pebisnis itu harus mobile dimanapun. Ketika di kelas pun di jam saya, mungkin bukan jam dosen yang lain gitu. Ketika di jam saya, monggo Anda menggunakan handphone, asalkan itu memang benar-benar untuk Anda untuk bisnis. Anda memberikan respon kepada pelanggan Anda memberikan jawaban dari chat-chat calon customer Anda. Saya persilahkan. Kenapa? Yang namanya bisnis itu ketika Anda fast respon, itu akan memberikan image yang luar biasa bagi pelanggan. Apalagi Anda adalah pemula, Anda menjadi pebisnis pemula, baru main di marketplace, tapi orang ngechat Anda balas 2 hari, ya nggak akan laku, orang nggak akan tertarik pada produk Anda. Jadi ketika Anda cepat membalas respon, ya itu yang akan diinginkan mereka. Yang kedua, tidak hanya membalas respon chatnya mereka, tetapi ketika mereka sudah transfer uang ke tempat Anda, mungkin transfer uang ke pihak ketiga atau marketplace Anda harus tunjukkan sesuatu yang lain. Contohnya seperti ini. Saya berbelanja di marketplace, di beberapa marketplace itu udah sejak 7 tahun yang lalu gitu. Ketika saya transfer selesai, ya udah chat itu terkesan terputus antara saya dengan penjual saya. Tidak ada chat lanjutan. Misalnya seperti ini, kalau Anda mulai istilahnya menjual di marketplace, akan lebih indah ketika orang udah transfer, Anda tahu bahwa orang itu transfer, Anda foto produknya dengan package yang segera Anda kemas, Anda kirim kepada mereka. Anda tunjukkan bahwa barang ready to send, gitu. Barang siap dikirim. Wah, itu akan memberikan kesan yang luar biasa. Apa? Kesannya adalah fast respon. Ketika uang udah dikirim, uang sudah di tangan Anda atau di tangan marketplace Anda segera kirim barangnya. Itu adalah hal yang luar biasa. Kemudian ya pastinya Anda mengemasnya dengan kemasan yang menarik, yang bagus, tulisannya juga yang bagus, supaya apa ya, itu packaging itu ya sebagai bagian dari bagaimana customer itu akan melakukan pembelian ulang ke tempat Anda. Ketika packagingnya bagus, ketika packagingnya menarik, ya orang itu juga akan tertarik untuk beli lagi. Dan yang paling penting saya ceritakan di awal bahwa orang itu akan bercerita pada orang lain. Oh ini loh, salah satu pelapak yang layanannya luar biasa, itu akan diceritakan kepada orang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika Anda bisnis di marketplace, kadang foto yang Anda pajang di marketplace adalah foto pakai model. Nah, terkadang ada yang namanya customer itu ya customer itu kan bebas gitu kan. Dia pasti ngomel. Ya mohon maaf, yang namanya customer itu kadang pinternya nyacat dan nyocot gitu Jawa gitu, mohon maaf gitu. Kenapa ya? Kita sebagai penjual ya, meskipun customer itu nyacat dan nyocot, ya kita harus welcome. Saya bilang bahwa ketika Anda menjadi seorang pebisnis, orang lempar batu pada Anda harus lempar bunga. 2 kali lempar batu, Anda lempar bunga. Lempar batu lagi, Anda lempar bunga beserta potnya, gitu ya kan, bercanda gitu. Jadi apapun yang diresponkan mereka kepada kita ya harus kita terima. Harus kita terima dengan lapang dada. Mungkin itu menjadi sebuah kritik saran kepada kita atau produk kita, sehingga kita bisa berbenah. Kita bisa menjadi lebih baik. Makanya ketika customer itu kadang mereka foto itu nggak puas, tolong dong difotokan yang real pic gitu kan. Ya Anda fotokan, Anda berikan yang terbaik. Kemudian selanjutnya ya ketika kita berbelanja di marketplace, pastinya harga itu akan sangat bersaing gitu. Kenapa? Anda akan bisa melihat produk yang sama dengan harga yang berbeda di marketplace. Nah makanya ketika Anda memiliki produk yang harganya bersaing, ya itu mungkin akan menjadi hal yang menarik dari calon pelanggan Anda. Jadi itu mungkin sedikit tips yang saya bahas pada minggu ini. Terima kasih untuk mahasiswa MBA semester 3 yang telah mengikuti mata kuliah saya. Untuk pertemuan kali ini saya akan melakukannya di YouTube, dan ya tidak tugas lah, sedikit tugas buat bukan tugas lah, kalau saya bilang tugas itu nanti Anda pasti langsung bingung gitu. Kalau mahasiswa ada kata tugas itu mereka langsung kelimpangan. Tapi intinya bahwa ini sedikit buat Anda ngetik ya. Anda berikan
komen di bawah ya. Jadi komen di bawah ya, komennya ya nama sama NIM Anda, kemudian apa mungkin yang Anda tanyakan kepada saya, atau mungkin yang Anda sarankan kepada saya atau mungkin apapun lah Anda tuliskan di komen tersebut. Nah, ini adalah pertemuan yang kedua untuk manajemen bisnis syariah di mata kuliah pengantar bisnis syariah. Mungkin itu dulu dari saya sementara, nanti akan saya sambung lagi. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan, karena kita masih di masa pandemi ya, Anda harus mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai kondisinya semakin memburuk, bisnis semakin memburuk lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.